Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Seperti yang telah dirumorkan sebelumnya, kekhawatiran kita sekarang menjadi kenyataan di mana Jordi Amat harus balik ke Ligue 1 atau Liga 1 setelah lepas dari Johor Darul Ta'zim. Alih-alih yang tadinya pengen ke Eropa, malah balik ke Liga 1 setelah sosokan nekat pilih Liga Perusak Karir, mana dilepasnya secara bebas transfer pula. Kalau cuma Jordi Amat yang gabung ke Ligue 1 sih nggak ada masalah ya. Gimana kalau Tom Haya dan kawan-kawan? Jangan sampai dah. Masalahnya kalau udah ada satu pelopor yang gabung ke Ligue 1, lama-lama ntar yang lain nyusul. Tapi itu balik lagi ke kualitas sih. Kalau yang kualitasnya bagus dan punya nilai market value tinggi sih, insya Allah masih bisa ya mereka survive di Eropa. Tapi kalau udah yang market value-nya di bawah rata-rata, ya wassalam dah. Nggak ke Ligue 1 aja udah syukur. Tapi biar gimana pun, good luck untuk Bang Ahmad telah memilih Persija. Dan terima kasih atas dedikasinya selama ini untuk Timnas Indonesia. Dari Jordi Amat, kita bakal geser ke pemain muda yang baru aja pengen gabung ke Timnas, yaitu Mauro Sistra. Di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan depan media bahwa dirinya sedang mempersiapkan calon pemain naturalisasi terbaru, khususnya di posisi lini serang atau striker yang bernama Mauro Sistra, termaksud 3 diaspora lainnya yang akan dipersiapkan untuk Garuda Muda. Dan juga sebagai backup untuk tim senior nantinya ya. Sebelum jauh ke sana, ada baiknya kita fokus dulu ke Mauro Sistra ini, pemain yang sudah lama dirumorkan akan merapat ke Timnas Indonesia. Sejak sekian purnama dirinya sudah ngebet banget pengen gabung ke Timnas Indonesia, akhirnya baru sekarang mau diproses sama PSSI. Mengingat ada beberapa event penting yang akan dilalui oleh tim Garuda Muda dan juga Timnas Senior, di mana saat ini dalam waktu dekat Timnas Indonesia U23 kita sedang mempersiapkan diri menuju kualifikasi Piala Asia di tanggal 3-9 September tahun ini, karena itu menjadikan AFF sebagai kawah candra di muka sebagai trial, dan di tanggal yang sama disusul oleh Timnas Senior yang juga sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat, yang oleh karena itu dipersiapkannya Mauro Sistra ini sebagai pesaing dari Rafael Struijk untuk menjadi pelapis Aurel Romeni sebagai target man di ronde keempat nanti. Nah, kira-kira sejago apa sih Mauro Sistra ini? Sejauh mana perkembangan penyerang dari FC Volendam ini sehingga seolah layak untuk dinaturalisasi oleh PSSI? Sekaligus yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah, mampukah dirinya ini beradaptasi dengan pemain timnas lainnya untuk kembali membentuk chemistry? Betul, anak ini bersama klubnya baru promosi ke Eredivisie dari tim Youth FC Volendamnya ya kan. Meski dari Eredivisie kasta kedua kemarin terus naik ke Eredivisie kasta pertama, pemain diaspora kita yang memiliki darah Bandung ini baru ada 6 caps penampilan bersama klubnya, di mana dari 6 penampilan tersebut dia sama sekali belum pernah mencetak gol. Artinya untuk ukuran Eropa, pemain ini masih bener-bener bau kencur. Bahkan harganya sendiri aja nggak lebih mahal dari striker lokal kita. Bukannya kita nggak seneng dengan kehadiran pemain diaspora baru, tapi ya paling nggak lihat-lihat juga lah yang mana yang perlu diangkut. Biasakan dari kita menilai secara objektif, jangan cuma melihat dari bulenya sama dari liganya tempat dia bermain doang. Karena klub itu hanyalah wadah dari kumpulan banyak pemain. Tetap aja semua bergantung ke kualitas dirinya sendiri seperti apa. Kita tinggal lihat aja dari market value-nya. Bayangin, bahkan nilai pasarnya nggak lebih mahal dari Rafael Struijk yang sampai sekarang masih luntang-lantung belum punya klub. Apalagi sejak Elklemer ini lepas dari ADO Den Haag, kemudian ke Brisbane Roar, dan di Brisbane Roar sama sekali nggak dapat tempat, kemudian akhirnya balik ke Liga 1. Kononnya ya, rumornya dia bakal merapat ke Dewa United. Masa iya kita mau dapat lagi Elklemer jilid 2? Macam Struijk, Hubner, Tejo yang jangankan dapat menit bermain, bahkan jadi penghangat bangku cadangan aja boro-boro, karena saking sulitnya bersaing untuk tembus ke daftar susunan pemain, yang endingnya harus terdampar ke SN Patinama ke Liga Tom Yam yang ujung-ujungnya juga lama-lama bisa ke Liga 1. Masa iya sih kita melibatkan birokrasi negeri ini demi naturalisasi yang ujung-ujungnya harus balik-balik lagi ke Liga 1? Karena bukannya apa ya, prinsip naturalisasi itu harus jauh lebih baik dari para pemain lokal kita. Sedih rasanya ngelihat pemain-pemain kita satu persatu mulai kehilangan tempatnya di klubnya masing-masing. Sampai ada yang harus banting setir jualan parfum hanya karena udah nggak laku lagi dan nggak punya nilai jual sama sekali di Eropa dan bener-bener nggak bisa bersaing mendapatkan tempat di Eropa.
Ditambah kayak trauma yang udah-udah, penurunan karir pemain kita ini justru terjadinya di usia mereka yang masih muda. Kan sayang menaturalisasi pemain yang bahkan nggak kepake di klubnya. Di sini penonton juga jangan sampai salah paham dengan menafsirkan saya lokal pride anti naturalisasi. Enggak, saya pro dengan naturalisasi tapi yang berkualitas dan jangan sampai mubazir. Maksudnya mubazir apa? Udah capek-capek kita naturalisasi dengan melibatkan segitu rumitnya birokrasi, sampai sini dia nggak bisa memberikan impact yang berarti bagi timnas kita. Ujung-ujungnya bukannya dapat menit bermain dari klubnya di Eropa, ya, mendapatkan pengalaman dan jam terbang lebih di luar, malah dapat menit bermainnya di sini ketika bersama timnas. Itu pun belum tentu bisa tembus ke tim utama timnas karena emang sulit mendapatkan tempat. Kan sayang tempat yang sudah capek-capek dikorbankan harusnya buat pemain lokal kita, malah buat pemain diaspora yang tidak ada kualitas. Simpelnya ambil pelajaran aja dari pemain kita yang udah-udah, pemain-pemain yang dari angkatan-angkatan sebelumnya. Ya, para pemain muda kita yang memiliki market value murah, lihat nasibnya kayak apa. Banyak yang luntang-lantung gak jelas sampai gak punya klub. Di sini bukan kita yang ngejudge, tapi kualitas mereka sendiri yang berbicara. Itu saking susahnya bagi pemain-pemain muda diaspora kita mendapatkan tempat di klubnya masing-masing. Bukannya apa, soalnya kalau sampai mereka mainnya jelek, udah pasti mereka lagi yang disalahin sama netizen kita. Nauzubillah min zalik, amit-amit, jangan sampai pemain kita yang menjadi korbannya nanti ya. Udah round 4 belum tentu dapet, malah pemain kita yang kena mental sama netizen kita sendiri hanya karena mereka dianggap tidak memberikan kontribusi. Padahal bukan yang nggak berkontribusi, emang kualitasnya aja yang kurang. Cuma kita paksain buat dinaturalisasi. Kan sayang kalau nyinyiran itu datang dari sana-sini. Mending kalau yang nyinyir itu masih netizen kita sendiri. Lah kalau yang nyinyir yang memproses naturalisasi gimana? Kayak yang terlibat seperti DPR dan lain-lain. Efeknya kalau gagal apa? Ujung-ujungnya udah pasti PSSI sama pemainnya itu sendiri lagi yang disalah-salahin. Karena dianggap gak berprestasi hanya karena program naturalisasinya yang gak efektif. Sekaligus ini juga harusnya menjadi pelajaran dan bahan evaluasi lagi bagi PSSI. Nah, gimana caranya PSSI biar nggak kedapatan ampas dari naturalisasi? Ya dari DPR-nya lagi yang harus direvisi ya. Undang-undang kita ini harus direvisi. Vietnam aja bisa kok direvisi. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan pemain diaspora yang berkualitas. Walaupun yang berkualitas itu nggak yang sekali bertijani juga. Tapi paling nggak sekali berpascal strike itu bisa kita dapatkan kalau kita memberlakukan pemegang 2 paspor khusus bagi atlet. Hal-hal seperti ini kan menjadi dilema tersendiri bagi pemain-pemain yang memiliki harga market value tinggi. Jangankan pemain sekali berpascal strike apalagi Tijani. Orang cuma pemain selevel Jairo Ridwold aja susah banget kita dapetin. Karena kenapa? Ya karena itu tadi masuk ke cas ya kan. Sekalipun diperjuangkan, Jairo Ridwold ini juga posisinya udah lagi nggak punya klub ya kan. Artinya kita tidak mendapatkan dia di posisi masa-masa prime-nya atau peak performance-nya. Tapi dengan ini bukan berarti kita tidak mensyukuri atau menolak keberadaan Mauro Cistra ya. Kita terima kasih dengan PSSI yang mau menaturalisasi Mauro Cistra dan tambahan 3 pemain lainnya. Tapi lagi-lagi kita ingatkan, minimal kalau emang pengen angkut pemain, bukan bener-bener yang ampe ke DSP aja susah tembusnya. Kayak pemain-pemain kita yang fans FOMO-nya banyak itu. Kalau nggak starter, paling nggak dia main di liga yang bener-bener top tier. Liga-liga Eropa macam Jay Itzes, Kevin Dix. Kan enak dengernya ya kan, dapat pemain yang ada di Bundesliga. Sama Serie A, salah satu dari 5 liga terbaik dunia saat ini. Atau kalau nggak ada di Belanda, carilah diaspora yang lain di negara-negara lainnya, kan banyak diaspora kita. Jangan Belanda-Belanda terus. Kalau emang Belanda sendiri aja kekurangan striker, ya cari dari negara lain. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Atau kalau nggak top tier, minimal dia jadi andalan di klubnya. Misalnya kayak Emiliano Jonathans, itu masih worth it lah untuk dinaturalisasi. Karena memang dia andalan di klubnya saat ini, FC Utrecht. Salah satu pemain di lini serang yang memiliki kualitas lumayan sesuai market value-nya. Kalau di sisi kiri kita sudah punya Ragnar Oratmangun dan juga Dane James, maka di sisi kanan selain kita sudah punya Marceng dan juga Jakob Sayuri, setidaknya kita butuh tukang gedor yang bisa beliuk-liuk untuk meng-cutting inside dari sisi kanan. Layaknya Arjen Robben yang ada di dalam diri Emiliano Jonathans. Ya biar gimana pun kita terima dan semoga Mauro Cistra ini bisa berkembang bersama timnas Indonesia. Karena biar gimana pun dia masih punya prospek yang panjang karena memang dia ini masih muda ya kan, masih punya potensi yang bisa dikembangin lagi untuk menjadi pemain yang berkualitas bagi timnas Indonesia. Semoga para striker kita yang udah ada sekarang ini makin berkembang seperti Jens Reven, Rafael Struijk, Mauro Cistra. Semoga mereka benar-benar bisa menjadi pelapis Ole Romeni atau bahkan bisa menjadi penerus Ole Romeni ke depannya.
Sementara itu dari se-Asia Gol yang mengutip langsung dari Borussia Mönchengladbach mengatakan bahwa bek timnas Indonesia Kevin Dix resmi diumumkan sebagai pemain Borussia Mönchengladbach tadi malam. Dia membuat sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang pernah bermain untuk klub Jerman tingkat atas. Dan saat ini menjadi satu-satunya pemain Asia Tenggara yang akan tampil di Bundesliga Jerman musim depan. Nah, kalau ngelihat yang bagus-bagus, biasanya ada yang kepanasan, tapi bukan api. Kira-kira begini bunyi reaksi dan komentarnya. Hoax, berita hoax aja dipercaya, lepas tuh nyinyir mulai tes, lawak IG78 katanya. Dan kita lihat IG Borussia bro. Berita futur terus aja yang dipercaya, sampai rela bayar 15 ringgit. Sadis lu bro, mengcounter dengan fakta dan data. Kalau udah ke pojok gini dia malah bilang gini. Kevin Dix from Sabah. Original mulai tes. Segini dulu dari saya. Jangan lupa dukung kami dalam bentuk like dan juga super thanks-nya. Dan terima kasih telah menonton. Seperti biasa di bawah. I'll see you in the next video.